the lab and prepare for yourself, and welcome to CMC Curious Minds Club with Anya as your favorite host and Septia di sini. Oke, jadi hari ini seru banget nih, kita kedatangan your favorite digital content creator aka Septia. Nah, ini boleh dong Septia perkenalan diri dulu. Halo, nama aku Septia Nasari dan aku adalah seorang digital creator. Nah, di konten saya biasanya membahas tentang AI dan juga editing. Nah, jadi Septia ini kalau boleh tahu nih followersnya udah berapa sih? Alhamdulillah sekarang udah 100.000 ke atas ya. 100.000? Ya, baik banget ya. Jadi ya berarti Septia ini ya content creator ini termasuk side jobnya Septia gitu atau emang your main job gitu maksudnya? Untuk sekarang sih main job sih Kak. Main job ya? Yeah. Oke. Jadi di sini aku sama Septia yang hari ini akhirnya berkesempatan datang ya, aku bakalan ngomongin tentang AI. Karena kan AI ini udah marak-maraknya ya teman-teman. Udah ya semua tugas kayaknya udah ke AI deh. Sampai kemarin ada juga AI semua tuh. Nah ini aku mau naik sedikit ya Septia. Oke, kalau boleh tahu tuh apa sih teknologi AI menurut Septia? AI itu artificial intelligence, yaitu adalah kecerdasan buatan yang fungsinya adalah melakukan sesuatu yang biasanya membutuhkan kecerdasan otak manusia. Itu kalau dalam pendidikan itu bisa aja untuk menunjang pendidikan kayak menjawab pertanyaan, kemudian asisten virtual dan lain-lain. Sebenarnya banyak banget fungsinya. Jadi fungsi dari AI ini juga nggak cuman ini ya tentang buat pendidikan doang dan lain-lain, itu benar-benar udah membantu ya sekarang. Iya. Udah marak-maraknya ya. Nah, terus tuh kalau AI itu biasanya diakses sama siapa aja? Apa cuman untuk pelajar? Apa emang orang kantor juga tuh ternyata juga pakai AI gitu? Sekarang itu AI diakses oleh berbagai kalangan, Kak. Bisa dari universitas, dari dosen bahkan, kemudian pebisnis, coding, dan juga kesehatan. Bahkan ada juga dokter itu sekarang dibantu oleh AI ketika menganalisis sebuah penyakit. Kayak gitu. Jadi keren banget ya, AI ini udah membantu banget ya. Iya, sangat membantu. Apa jangan AI juga pakai, berarti juga Kak Septia juga menjelaskan AI juga di sosial medianya? Iya, dan saya sekarang tuh juga sering pakai AI untuk mungkin membalas pesan dari klien, kemudian untuk membuat skrip. Nah, itu sebenarnya saya bisa pakai AI atau kemudian cari sesuatu yang viral untuk saat ini. Itu biasanya pakai AI juga bisa. Oh, jadi ya si AI ini udah dampaknya tuh besar ya untuk kita semua. Kita bener-bener ngebantu banget tuh, emang faktanya AI kan yang ngebantu. Besar banget selama kita itu bisa manfaatkannya dengan baik. Oke. Terus di kalangan mana saja gitu? Apakah jadi itu kan ada kan AI itu apakah ada batas umurnya? Apa kayak cuma 18 plus sekian atau 10 plus dan lain-lain gitu? Apa semua kalangan tuh bisa? AI itu kemarin dari yang saya baca ya. Paling kecil umurnya untuk memakai AI itu 13 tahun. 13? Iya, 13 tahun. Tapi kan nggak semua orang megang gadget ya. Iya. Orang megang gadget aja paling nggak ya 13 tahun itu, makanya dibikin 13 tahun. Tapi kata di artikel itu sempat saya baca itu, mereka minta dinaikkan minimal 16 tahun. Karena AI itu kalau kita memakainya secara liar itu bisa berbahaya banget. Apalagi kalau anak kecil kan kita belum tahu ya, mereka 13 tahun kan masih labil ya. Jadi kita nggak tahu nanti mereka pakai AI itu untuk apa. Jadi AI itu ya harusnya ya ada pembatasan umurnya ya gitu. Iya. Oh gitu. Jadi terus juga kapan sih AI itu mulai naik? Kok bisa tiba-tiba tuh udah merambat aja gitu? Kok bisa gitu? Dan itu mulai dari tahun berapa dan kapan gitu dia naik? Sebenarnya tuh AI udah ada loh zaman dulu dari tahun 1930-an. Jadi tahun 1930 itu pertama kali ditemukannya CAPTCHA yang sekarang kita pakai biasanya untuk masuk sebuah website. CAPTCHA itu sebenarnya udah ada dari tahun 1930. Kemudian berkembang lagi tahun 1950 oleh Jane McCarthy itu di MIT, Massachusetts Institute Technology kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Dan di situ tuh waktu Perang Dunia Kedua di Amerika. Nah, di situ udah dikembangkan lagi. Tapi kemudian ketika mau dikembangkan lagi, biayanya itu nggak ada, budgetnya tuh nggak ada. Kemudian akhirnya di tahun 2000 kembali lagi dipelajari lagi gitu AI tersebut. Kemudian ketika COVID-19 kemarin, AI itu mulai marak karena kan kita pembelajarannya semuanya online nih dan nggak ada guru. Akhirnya ada orang yang berinovasi untuk membuat AI untuk membantu pembelajaran siswa-siswa. Oh, jadi sekarang tuh AI juga udah digunainnya ke mahasiswa-mahasiswa, apalagi kuliah ya, paling butuh banget AI. Ada gak sih
ujian gitu juga pakai AI? Kok boleh tahu? Sebenarnya tuh bisa aja. Bisa aja, tapi janganlah gitu. Iya. Jadi etikanya lah gitu. Jangan ya teman-teman ya. Mungkin bisa untuk membantu menambah preferensi ya. Karena kan AI kalau kita tanya, contoh nih Gemini AI gitu di Google, kita tanya tentang mungkin pelajaran kita saat ini tentang ilmu komunikasi gitu. Itu bakalan muncul dan ada link artikelnya. Nah, usahakan kita itu baca juga artikelnya. Jadi biar kita itu nggak cuma tahu poin-poinnya aja, tapi tahu bagaimana bisa ada jawaban ini gitu. Jadi ya kalian kalau mau nyontek jangan asal nyontek ya teman-teman. Kalau bisa cari referensinya dulu. Terus gimana sih teknologi AI itu bekerja dan gimana cara memanfaatkan AI dalam dunia pendidikan? Karena kan yang kita lihat juga AI itu udah dipergunakannya salah gitu ya. Aku udah lihat juga, aduh salah nih makanya gitu. Dan itu gimana sih cara kita menggunakan AI dalam pendidikan? Kalau AI sendiri cara kerjanya itu berdasarkan data. Jadi nggak sembarangan gitu. Jadi berdasarkan dia tuh tetap ada sumbernya, ada artikelnya. Cuman kalau dalam pendidikan sekarang itu sebenarnya untuk membantu pendidikan. Jadi jangan sampai kita itu ketika ujian cuman ketiplek dengan AI. Saya yakin kalau orangnya pintar pasti bakalan diparafrase juga, bakalan dibaca itu benar atau enggak. Karena sebenarnya AI itu juga bisa salah loh. Jangan dikira AI itu selalu benar, karena kemarin aja yang sempat viral Menteri Stella ya. Kak Stella itu menanyakan interheated atau apa itu yang penyakit karangannya dia sendiri, ditanyakan pada AI apakah penyakit seperti ini tuh ada, dan dijawab oleh AI, kata dia ada dan karenanya apa dan semuanya bukti-buktinya dikasih, padahal itu adalah karangannya dia sendiri. Jadi AI itu mengarang semuanya yang ditanyakan oleh menteri tersebut. Jadi AI itu bisa aja salah. Jadi nggak bisa valid 100% tuh enggak ya? Iya, tetap nggak bisa. Kita harus tetap baca dulu, parafrase dulu, cari dulu artikelnya ini benar atau enggak ya gitu. Jadi kita nggak bisa memvalidkan AI itu 100% benar. Ya, nah disitulah kita bisa baca-baca buku dari mungkin perpustakaan dan lain-lain. Seperti itu. Oke, terus kenapa sih AI itu dibutuhin banget sama anak-anak sekarang tuh? Kayaknya semua tuh AI aja pak gitu. Kenapa sih kayak dibutuhin banget gitu? Ada apa dengan AI ini sebenarnya? Karena AI itu sebenarnya pinter banget gitu. Maksudnya semua nih kita yang sebelumnya nggak tahu, AI itu udah tahu gitu. Mungkin kalau komunikasi visual kita kan nggak ada buku dan segala macam, sedangkan AI itu sekarang tuh gratis, ada Gemini AI, ChatGPT, kita tuh bisa cari semuanya di situ. Jadi kalau semua kita nggak ada privilege dalam uang, kita bisa pakai AI untuk belajar gitu. Biasanya kita cari materi di situ, dia akan mengirimkan semua link jurnal dan lain-lain. Jadi kita bisa belajar dari situ dengan mudah, lebih efisien, lebih cepat gitu. Ya, tapi ya benar juga sih ya, kalau misalnya AI itu kenapa dibutuhin, karena ya membantu banget ya sekarang. Sangat membantu. Bahkan sekarang konten kreator aja semuanya ada yang ngedit pakai AI, bikin skrip juga pakai AI, cari lagu juga pakai AI, dan sebagainya. Aku juga lihat sih dari beberapa konten Kak Septia ya, itu juga menjelaskan bagaimana penggunaan AI itu juga maksudnya bagus banget sih. Jadi ya gimana ya, AI itu nggak bisa sembarangan pakai juga kan Kak? Karena kalau udah sembarangan pakai udah fatal deh kalian tuh. Terus kalau boleh tahu nih, AI itu sebenarnya ada dampak negatifnya gak? Dan gimana sih cara pencegahannya? Apalagi kan yang pakai tuh semua kalangan ya sekarang, hampir kayak dari ya 13 tahun dan seterusnya. Nah itu tuh gimana cara pencegahannya gitu? AI itu pasti ada dampak negatif ya, karena setiap positif pasti ada negatif. Nah AI itu ada dampak negatifnya, karena dia itu membaca data kan. Nah karena membaca data dan kemudian ada yang itu wajahnya diubah menjadi orang lain, nah itu kan jadinya bisa menipu seseorang. Nah gimana cara pencegahannya? Sebenarnya editan dari AI dan artikel-artikel dari AI itu biasanya tetap kelihatan bahasanya. Nah kita bisa lihat dari situ, kalau itu video tentang seorang yang kita lihat pergerakan mulutnya biasanya itu sedikit aneh. Terus kemudian jangan sampai kita menyebarkan data-data privasi kita yang sangat penting di media sosial atau di umum gitu. Karena itu bahaya banget, bisa aja dibaca oleh AI. Jadi stay privasi aja gitu. Kayak hal-hal pribadi yang kayak KTP, kemudian KK dan lain-lain itu di privasi. Kemudian ada juga kalau di sosial media kan banyak tuh dari aplikasinya sudah menyediakan autentifikasi 2 kali itu untuk keamanan privasi dan lain-lain. Itu dipakai, dimaksimalkan agar tidak terjadi penyalahgunaan.
Ya bagus juga sih, maksudnya anak-anak zaman sekarang kan kadang suka nyeleneh ya, tiba-tiba foto KTP lah di post di Instagram atau Ya foto tren-trennya STNK kayak gitu. Kayak entah mau dibuat pinjol atau apa kan kita nggak ngerti, tapi ternyata itu bahayanya ya teman-teman. Kayak gimana sih cara pencegahannya sebenarnya dari diri kita sendiri gak sih Kak, itu termasuknya? Termasuknya stay privacy, jangan terlalu too much banget deh jadi orang. Dan ini yang terakhir nih, aku boleh gak sih minta pesan dan pesan-pesan lah pokoknya buat para pengguna AI biar mereka tuh menggunakannya secara bijak dan juga pinter lah dalam penggunaannya tuh gimana? Kalau boleh tahu, bisa kasih tahu dong ke teman-teman yang mungkin sedang butuh banget nih. Silahkan. Untuk kesannya AI itu sangat-sangat membantu, apalagi kalau saya itu membantu dalam menjawab klien kan, karena gimana caranya menjawab klien dengan profesional tapi tetap casual, tetap santai. Kemudian AI itu bisa kita manfaatkan, benar-benar kita manfaatkan tergantung cara kita menyuruh dia. Tergantung cara kita menyuruh dia. Pokoknya kita suruh dia AI tersebut sangat spesifik. Contohnya nih, kalau aku biasanya suruh dia untuk bikinin skrip gitu kan. Saya minta bikinin saya skrip dengan cantumkan audio yang viral, kemudian minimal skripnya itu untuk berapa menit. Saya cantumkan semua itu kata-kata itu. Kemudian saya pengen bahasanya yang casual, saya cantumkan semua di situ. Nah, dia akan memberikan saya skrip dalam bentuk tabel dan segala macam, itu sangat detail. Itu benar-benar membantu saya. Tapi pesannya adalah gunakan itu sebaik mungkin. Menurut saya nih, sebaiknya ada literasi untuk penggunaan AI gitu. Karena sekarang aja AI sudah bisa coding loh. Kemarin saya sempat nyoba untuk coding PowerPoint. Itu dia bisa dan sangat detail banget, sangat bagus banget, diakses untuk PowerPoint juga bisa. Nah, takutnya kita itu sangat ketergantungan saat mengerjakan tugas dengan AI. Sebaiknya kalau kita pengen menggunakan AI, kita juga baca, kita juga pelajari itu. Apalagi itu udah gratis kan. Kita bisa dapat ilmu secara gratis dan juga efektif, cepat, efisien, itu sangat menguntungkan kita gitu. Pesan saya tetap itu sebenarnya lebih ke etika ya, etika masing-masing gitu. Pesan saya tetap kita pergunakan dengan baik lah, jangan sampai kita untuk kecurangan atau kejahatan. Iya, karena kita juga bisa lihat kasus-kasusnya ya. Kebetulan juga baik banget tuh kasusnya kemarin yang terakhir tuh SNBT kalau nggak salah ya, itu penggunaannya AI juga. Iya, makanya itu gimana ya, dari situlah kita kayak ngerasa ya mungkin aware ya, jadi orang ya kita harus lebih aware, terus abis itu lebih berhati-hatilah dalam penggunaan AI. Bener gak sih Kak? Karena dipikir-pikir tuh dari penggunaan AI itu sekarang emang udah nyeleneh gitu loh. Cuman kayaknya gak cuman ke pendidikan deh, kayaknya hal yang lain karena banyak gitu. Dan itu tuh pernah gak sih Kak kasus kayak gitu? Mungkin kakaknya pernah mengalami kasus kayak gitu, mungkin kakak mukanya jadi entah jadi bapak kah atau gimana? Pernah gak sih? Karena kan banyak ya sekarang ya. Iya sih. Itu tuh jadi muka kakak Ceptia jadi bapak nih buat menipu orang gitu. Ini yang kemarin pinjol ke saya, kita nggak tahu kan itu. Pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Alhamdulillahnya sih enggak ya. Enggak, tapi kemarin kan sempat ada yang viral tuh tentang konten kreator yang cerita dia AI itu mengarang cerita horor yang benar-benar detail banget tempatnya di mana. Kemudian itu satu keluarga itu yang terdiri dari 3 orang itu masuk dalam satu box yang berukuran 1 meter itu sebenarnya kan karangan ya, tapi orang-orang tuh banyak yang percaya saking detailnya ceritanya gitu, padahal itu adalah karangan AI. Nah itu kan bahaya sekali gitu, itu bisa menyebabkan penyebaran berita hoax. Kemudian untuk penggantian muka alhamdulillah saya nggak pernah, tapi banyak ya konten kreator terkenal seperti Melanie Ricardo, itu kan artis gitu, aktris, kayak kemudian Raffi Ahmad dan lain-lain. Banyak sekali di Facebook itu video yang menggunakan wajah mereka untuk promosi judul, biasanya judi online. Nah, cara kita itu untuk mengatasi hal tersebut, untuk mencegah hal tersebut, kita itu bisa melihat dulu tuh, itu iklan apa nih? Ini iklan judul, ini pasti penipuan gitu. Terus kemudian biasanya tuh mulutnya kan nggak selaras gitu sama kata-katanya gitu. Kelihatan banget itu kayak robot gitu. Nah itu bisa diidentifikasi secara mata aja gitu. Oh, jadi gampang ya, gampang ya? Gampang-gampang susah sih, kadang ada yang sangat mulus juga. Oh ya, yang sangat mulus tuh premium atau gimana Kak? Iya itu premium. Oh premium. Oh ya, itu ada premium ada enggaknya? Ada dong. Ada, karena perusahaan juga memanfaatkan AI yang lagi naik-naiknya nih gitu. Ada yang bikin PowerPoint pakai AI. Jadi kayak ketika kita pengen
bikin PowerPoint nih, ada tugas PowerPoint, dia menggabungkan PowerPoint dengan AI. Jadi kita tinggal tulis aja PowerPoint, topik PowerPoint yang ingin kita buat, nanti AI tersebut langsung membuat template dari PowerPoint-nya gitu, dari topik PowerPoint tersebut. Oh, gitu. jadi AI itu sebenarnya aplikasi ya atau apa sih, website ya? Artificial intelligence itu bisa itu tuh kayak data gitu. Oh, data. Iya, itu kecerdasan buatan yang bisa digabungkan dengan aplikasi juga. Kemarin juga sempat saya bahas, dia itu Aruna AI yang dia itu gabung dengan WhatsApp. Jadi bisa lewat WhatsApp juga. Dia bahkan bisa membuat gambar. Oh. Jadi saya suruh tolong buatkan gambar naga kecil dan dia munculkan naga tersebut gitu. Naganya keluar. Iya, ada gambar naga, bahkan bisa mind mapping juga loh. Oh, aku pikir naganya keluar dari HP kan. Mau juga lah itu. Oh, mau deh gitu. Kalau misalnya Aruna tadi ya, apa Ya, yang dari Aruna WA ya, ya, itu tuh kadang bisa buat kayak jawab gitu gak sih, jawab klien gitu. Termasuk juga gak? Bukan itu. Kalau kita pengen semama nih, itu bukan yang ekstrak gitu. Jadi kayak dia kayak nomor gitu, kita chat terus kita minta tolong dong balesin chat klien saya ini formatnya gitu. Dia bakalan kasih gitu. Kalau saya lagi ada chat dengan klien dan saya pengen ini bahasanya agak mempersuasi agar kita deal gitu. Aku minta aja ke AI-nya, tolong dong ini biar deal gimana gitu. Nanti malah kliennya curhat Kak. Biasanya gitu. Ya kan sekarang udah iseng-iseng ya gitu. Pernah gak sih Kak dapat klien yang curhat-curhat malahan, bukan yang iseng-iseng lah intinya? Alhamdulillah enggak sih, karena saya benar jaga jarak kuat gitu. Guys, please jangan iseng-iseng ya. Bocil-bocil stop iseng di WA-nya Kak Septia karena dia sibuk. Nah, itu ini kan kita udah 15 menitan ya ngobrolnya. Udah spend a lot time, tapi sebenarnya sedih sih ya untuk mengakhiri pertopikan hari ini. Aku udah sampai berkaca-kaca tapi ilmunya tuh gila. Bagus banget karena aku bisa tahu AI itu ternyata penggunaannya tuh harus benar-benar terjaga, harus benar-benar dilihat juga dari pantauan orang tua mungkin ya yang masih di bawah umur. Di bawah umur ya 13 sampai 15 tuh menurutku masih di bawah umur. Kalau yang 18 serah lu lah pada. Nah itu udah nggak apa-apa tanpa pantauan, cuman harus pinter-pinter kan karena remaja masih labil. Benar kata Kak Septia tadi, remaja itu masih labil, jadi pinter-pinterlah dalam penggunaan teknologi, apalagi AI yang sekarang udah marak dan juga bisa digunain hal-hal aneh-aneh sebenarnya. Dan juga kalau misalnya nih kalian kepo banget sama apa konten-kontennya Kak Septia ya, atau mungkin masih mau belajar tentang AI, mungkin Kak Septia juga bisa nge-spill apa aja sih sosmednya Kak Septia. Oke, saya itu ngonten di Instagram juga TikTok Kak. Jadi Instagram saya namanya @heyseptia, I-nya 2, Septia A-nya 3, kemudian namanya sama untuk TikTok dan juga Instagram. Nanti kita taruh di sini atau sini ya teman-teman ya. Bisa lihat sendiri nanti Instagram dan juga TikTok. Ini udah aktif semuanya berarti ya? Aktif. Nah itu jadi ya intinya tuh anak-anak zaman sekarang ya, pokoknya itu jangan sampai kebablasan atau ngawur lah intinya dalam penggunaan AI, karena yang pertama bisa merugikan kalian dan juga merugikan pihak orang lain. Itu bisa dipenjarain nggak sih Kak? Bisa ya? Bisa dong. Bisa. Nah itu guys. Jadi undang-undangnya. Hati-hati di sini banyak penjara kok guys. Jadi ya intinya pinter-pinter lah dalam penggunaan AI ya teman-teman, dan juga mungkin Kakak juga ada ini bisa bantu aku closingan ya. kita ajarin ya. Kita ajarin Kak Septia untuk closingan karena kan CMC ya nih. Kita CMC itu baru loh. Keren kan? Ya lucu kan? Keren banget. Cute banget gitu. Jadi CMC itu ada gerakannya tuh. Gimana tuh? Curious, Minds, Club. Gitu. Harus centil gitu. Karena hostnya centil, semuanya harus centil ya teman-teman ya. Oke, jadi Kak Septia udah hafal ya? Apa? Nanti aku bakal closingan dan juga teman-teman yang lain jangan lupa untuk ya stay tune lah untuk episode-episode lainnya kalau misalnya kalian interesting atau minat banget nih dalam topikan kita gitu. Oke, tadi udah ya promosi. Apa mau promosi lagi boleh 2 kali? Mungkin promosinya ini aja ya, CMC-nya aja. Yeah. Kalau ada pertanyaan bisa langsung kok. Iya, nanti komen di kolom komentar. Iya, nanti kalau misalnya kalian mau request kayak, oh Kak aku mau nih bintang tamunya Raffi Ahmad, boleh teman-teman. Nanti bisa ke Instagram aku @kanyara atau di TikTok aku September Visi, oke? Oke, kita closingan ya teman-teman ya.
And that's a wrap for today, teman-teman. And I'm sorry kayak kalau misalnya aku ada salah kata, dan mungkin aku juga terima kasih banyak loh sama Kak Septia udah jauh-jauh ke sini ya. Makasih Kak Septia. Okay, that's a wrap for today, guys. And thank you so much for watching. Stay tuned to another episode. And itu dari CMC Curious Minds Club. Bye-bye.